jauh di mata namun dekat di hati. Dokter, selamat malam. Aku mau tanya nih. Kenapa? Ya mau nyelonong ya dong, silakan boleh saya langsung Aku bertanya. kan sering banget main handphone kalau malam-malam sampai pagi tuh bahkan jadi nggak bisa tidur. Iya. Itu memicu nggak sih dok insomnia Nah itu itu? tadi dibilang bahwa sebenarnya insomnia itu banyak yang dipicu oleh diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya lebih baik sejam sebelum waktu tidur itu memang handphone itu tidak di depan kita atau ya? disingkirkan. Bahkan TV pun juga demikian. Karena sinar yang masuk kadang-kadang kita butuhnya memang suasananya agak gelap sedikit. Jadi jangan setel TV sambil tidur. Tapi ada beberapa orang tiduran sambil nyetel TV gitu ya supaya tidur itu sebenarnya nggak kurang Salah ya, baik seperti sebenarnya. itu. Ya, emangnya Rahma telepon kanan kiri tadi. Enggak, kita punya handphone dong, nggak seperti itu. Oke, pokoknya pada prinsipnya adalah kata dokter itu semua gangguan elektronik apapun singkirkan. Mungkin lampu yang temaram, aromaterapi mungkin lebih menyegarkan Iya, ya. biasa. Bisa. Tapi trik jangan dulu lupa saya bagi Anda pastinya. di rumah yang ingin menelpon ke sini boleh loh menelpon ke 51551111. Kita akan membahas permasalahan seputar insomnia dan juga bagaimana sih kita bisa menemukan solusinya supaya kita bisa tidur lebih sehat lagi. Sudah ada Dr. Andri, spesialis kedokteran Iya. jiwa di sini. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa di rumah ada VT yang bisa Anda saksikan Betul. mengenai penyakit yang mengancam bagi Anda penderita insomnia. Wow. Kita saksikan VT kita Dr. Rahma. Yuk, ini dia. Pemirsa, apakah Anda termasuk orang yang sering mengalami gangguan sulit tidur di malam hari? Jika Anda salah satunya, segeralah lakukan cara-cara untuk mengatasi insomnia tersebut. Penelitian menunjukkan insomnia bisa memicu berbagai penyakit. Selain menyebabkan kita sulit berkonsentrasi sepanjang hari, insomnia pun diketahui akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bahkan menurut studi terbaru, pria yang menderita insomnia beresiko 2 kali lipat terkena kanker prostat. Menurut Lara G. Sigurdardottir, seorang peneliti bidang tidur, salah satu penyebab insomnia adalah kebiasaan menonton TV di jam tidur. Saat Anda susah tidur dan menonton TV, sinar dan televisi akan mempengaruhi kelenjar pineal yang mengatur siklus tidur untuk memerintahkan otak mengurangi produksi melatonin, si hormon tidur. Sinar dan layar TV pun menurunkan ekspresi period, gen yang berkaitan dengan rendahnya resiko kanker. Namun para ahli pun mengingatkan bahwa pria yang menderita kanker prostat umumnya juga sulit tidur. Iya, itu adalah salah satu. Ada beberapa penyebabnya. Akibatnya juga seperti apa tadi Ya, kita sudah penyakit yang melihat. dapat menyebabkan insomnia Benar yang sekali. Nah, utama. dokter bisa tolong diberikan penjelasan lebih Ya, dalam lagi dari video seperti tadi itu tuh. Sebenarnya yang paling penting memang kalau kita berbicara tentang insomnia, seringkali juga jangan lupakan keterkaitannya dengan gangguan medis. Ya, betul. Jadi banyak gangguan misalnya jantung, paru, misalnya itu yang salah satu gejalanya adalah insomnia. Oke. Dia bisa ke jantung dan bisa ke paru. Itu alurnya seperti apa, dok, secara singkat? Sebenarnya memang kebanyakan kalau kita tahu bahwa kalau kita mempertahankan tidur terlalu lama, maksudnya artinya kita begadang terus kan lama-lama yang keluar kan adalah hormon kortisol di dalam tubuh yang tinggi. Nah, hormon kortisol ini sifatnya kan lebih kurang baik untuk tubuh kita. Makanya kadang-kadang kita berupaya untuk berolahraga, melakukan kegiatan yang menyenangkan supaya endorfinnya yang keluar. Nah, kalau kortisol dia akan lebih kebalikannya dari fisiologis tubuh manusia itu. Oke, nah itu kan kalau misalnya kita tidur secara lama. Kalau misalkan kita tidur seperti Ocha nih contohnya 3 jam dokter dalam sehari hanya tidur 3 jam itu bagaimana? Jadi ada istilah memang short sleepers gitu ya. Jadi orang yang tidurnya pendek, katanya cuma 4 jam, kemudian dia segar di pagi harinya. Tapi kebanyakan orang-orang seperti itu rata-rata memang kualitas hidupnya juga kurang baik, terutama di konsentrasinya. Oke. Ada beberapa demikian. Walaupun kebanyakan yang mengaku saya tuh tidurnya nggak terlalu banyak kok, cukup 4 jam Fine-fine aja. aja. Sebenarnya kalau dia tidur lebih lama lagi aja 6 jam, maka kualitas hidupnya akan Lebih lebih cun baik. lagi ya, dok, ya? Iya. Nah, dong, kalau kita berbicara masalah tadi apa sih kualitas dan sebagainya. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa bingung nih. Aku ini sebenarnya insom atau enggak? Nah, mungkin Iya. dokter bisa ceritain nggak sedikit kira-kira seperti apa sih ciri-ciri orang yang menderita insomnia? Jadi mereka bisa, aduh ini saatnya harus berobat ke dokter nih. Oh, di saatnya fine nggak apa-apa ini masih oke. Kira-kira seperti apa dokter? Pertama yang gampang kalau ada 5 kali gangguan tidur dalam 1 bulan. Dan satu kali, Iya, dalam 5 kali lima dalam kali. iya. Oke. Nah, gangguan tidurnya seperti apa? Biasanya susah untuk masuk tidur.
Oke. atau terbangun. Iya, nggak nyenyak tidurnya. Iya, atau Oke. bangun terlalu awal, jam 2 udah bangun misalnya, Iya, tidur jam 8, atau tidur jam 10, kemudian jam 1 udah bangun, Oke. itu juga. Kemudian biasanya bangun tidur, walaupun kelihatannya teman tidur bilang nyenyak kok kemarin tidurnya, tapi dia merasakan kok Tidak tidak enak. nyaman. Tidak Nah itu beberapa hal yang biasanya kalau sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, lebih baik segera ke dokter. Ini ada faktor keturunannya nggak sih dok? Misalnya orang tua atau ibunya insom, anaknya bisa insom nggak gitu? Ada beberapa pasien yang mengatakan katanya begitu, tapi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan memang ada hubungan antara keluarga yang berkaitan dengan insomnia. Oke. Oke, Nah, oke, tadi oke. dokter sudah mengatakan bahwa ternyata insomnia adalah salah satu gangguan dari kejiwaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya orang bisa mengetahui bahwa ternyata si A, si B ini memiliki gangguan jiwa, padahal si A, si B ngerasa saya baik-baik aja kok. Yang paling penting memang ada gangguan dalam fungsi pribadi dan sosialnya. Jadi kalau memang seseorang itu mengalami gejala gangguan jiwa kan banyak. Iya, betul. Insomnia salah satunya, atau mood yang menurun, misalnya depresi. Seperti itu, atau misalnya dia tidak ada perasaan putus Kamu tidak asa, gangguan jiwa seperti itu. Atau cemas, terlalu khawatir. Oh iya, berlebihan. saya Ibu ini. Gitu. Oh, jangan bertanya ya. Berbau cemas ya aku agak Iya. tahan dulu dok. Kita semua wanita cemasan pasti kan dok. Nah ini mau tahu sebatas mana it's normal atau enggaknya, sebatas mana Pak cemas? Boleh cemas dan tidaknya. Ya kan? Cemas Pasti itu ibu kalau bilang, "Iya, misalnya ibu yang cemas." sesuatu yang akhirnya berlebihan biasanya. Oke, misalnya nih. contohnya memikirkan anaknya baru 1 bulan. Baiklah. Tetapi Langsung dia sudah mikirin nantinya kuliahnya di mana. Oh lebay kalau gitu. Atau misalnya nanti siapa ya yang akan menjadi calon istrinya. Ya ampun, tuh Oke, itu kejauhan. cemas kalau Ah, gitu. atau Ya. misalnya dia bilang, aduh nanti anak saya sakit nih. Padahal sebenarnya dia sendiri bagi dalam kondisi sehat. Oke, kalau anak kecil yang turun tangga kan tuh berbahaya, kita cemas boleh-boleh aja dong. Kalau Bisa. agak-agak lebih cerewet dan sebagainya kan wajar. Caution, Jadi kan hati-hati. masih oke Iya, ya. dok? tapi yang paling Oke. penting memang bedanya cemas dan takut itu ada sumber objeknya. Kebanyakan kalau kasus Serem cemas, amat kalau dokter Iya. jiwa nih begini nih. Bagaimana? Jadi dok? kalau cemas tiba-tiba kita bisa merasa bangun tidur ataupun dalam keseharian kita kok rasanya nggak nyaman ya, rasa nggak enak, ada perasaan nggak nyaman, Nggak gitu. secure ya, dok, betul, ya? dan tidak ada objeknya. Oke, jadi Oke. sekarang sebenarnya si insomnia ini merupakan salah satu faktanya adalah memang ada gangguan jiwa. Iya. Ya, itu terkenal misalnya kalau memang ada depresi dan sebagainya, dokter. Tapi kalau misalnya seseorang yang sudah menderita penyakit tertentu bagian kejiwaan, misalnya tadi dokter sempat Iya. sebut skizofren, ya Iya. kan? Nah, itu memang menyertai dulu atau dia terdiagnosis skizofren dulu atau memang sebelum dia Iya. terdiagnosis ciri-cirinya skizofren itu memang insomnia juga atau tidak? Tapi jangan Ditahan Ya, dulu, dulu. dokter. Ya pemirsa mungkin penasaran ya jawaban dokter Andri. Nanti Ya. kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Pemirsa kalau berbicara masalah insomnia pasti menarik sekali ya. Bagi Anda di rumah juga boleh lo telepon ke sini 515 Ya. 5111 karena tema kita malam hari ini adalah mengatasi insomnia dan mengenal penyebabnya. Betul. 59 hari tidurnya saya juga mau. Kalau misalnya bisa, oke. Ya, makanya keren kan? Sepertinya kalau dia punya suami atau orang tua yang membiayai hidupnya itu ringan sekali. Dia kan cuma tidur aja. Kalau kita punya anak, siapa yang ngurus anak kita kan? Oke, kita tanya sama dokter Andri sekarang. Dokter Andri, untungnya saya rasa di Indonesia belum ada ya seperti itu ya. Ada hipersomnia tetapi rasanya tidak sampai Sampai 59 berhari-hari. Karena itu saya enggak? kepikiran kalau dia tidur segitu, terus bagaimana metabolismenya? Iya, saya juga bingung Makan makanya. minumnya Iya, gimana? Makanya tadi kan sampai harus dibangunin, dok. Iya, iya. Nah, itu kalau seperti itu Berat. sampai terjadi, nah itu bagaimana cara penata laksanaan untuk dari segi kejiwaannya, dokter? Apa yang Kalau harus kita dibawa? lihat harus dilihat dulu apakah memang ada berhubungan dengan masalah di otaknya tadi kan bisa di suprachiasmatikum gitu istilahnya. Jadi itu kalau begitu harus diperiksa tentunya jadi ada Harus. kerjasama tim antara Neurologi dan dokter, sebagainya ya. neurologi, Ya. saraf juga Oke, kita juga psikiater juga. Seru banget nih pembicaraan kita seputar insomnia ini. Ocha, kamu nanya apa? Kata Ocha, aku enak sekali aku tidur 3 jam dia 50. Jadi gini dong, kalau aku kan memang kalau susah tidur itu karena memang hobi aku. Jadi Oke. aku susah tidur bukan sesuatu yang sangat merisaukan, cemas gitu enggak. Karena memang hobi dan itu menyenangkan bagi aku. Pekerjaan ya? Pekerjaan. Oke. Karena Maksudnya hobi tidur sedikit itu memang udah hobi begitu maksudnya? justru Dokter Yanti, kalau jangan aku- belok-belokin deh. Kalau tidur selama 6 jam itu berasa badan malah pegel-pegel. Oke. Tapi kalau misalkan tidur 3 jam pun badan pegel juga. Cuman nggak terlalu seperti aku tidurnya Kelamaan. gitu. Oke, oke. Kalau Mungkin kelamaan sudah
terbiasa kali ya dokter ya. Kalau Jadi dia aku gimana nih? lebih seneng kalau tidak tidur itu aku beraktivitas. Oke. Kayak contohnya kalau misalkan malam aku nggak tidur, itu aku selalu ada aktivitas. Oke. Seperti itu. Jadi nggak itu- diem aja. Jadi itu termasuk kejiwaan nggak ya? Oke, Dok? aku jangan dijawab dulu ya. Kita terima telepon dulu ya dokter Andri. Aku pusing dokter Andri sepertinya. Di sini juga ada yang telepon. Halo, selamat malam. Malam, Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? kata dokter dengan Pak Jack. Bapak Jack, kata dokter, terima kasih sekali belum saya tanya passwordnya tapi sudah menjawab langsung Pak Jack pertanyaannya. Ya, Ya, pertanyaannya langsung Pak Jack. tadi kan dokter bilang kalau susah tidur, insomnia itu sebaiknya ke dokter mana ya? Oke, itu saja pertanyaannya. Halo? Oke, Pak Jack Halo? mengalami. Wah, putus. Wah, masih kedengeran Pak Jack, Enggak, Pak Jack, Iya, putus. Baiklah. Kedengeran, kita menangkap pertanyaannya kok Pak. Terima Tenang kasih aja. ya Pak Jack, langsung jawab pertanyaannya lucu sekali Pak Jack ini. Jadi kalau misalnya kita tanya ke siapa, Iya. sebenarnya dokter umum juga punya kompetensi. Oke, Kalau di tapi- standar kedokteran Iya. Indonesia, kita punya kompetensi dokter umum malah harus bisa menterapi insomnia atau gangguan tidur. Jadi itu ke Pak Jack mungkin langsung bisa dikatakan bisa dokter. bisa Jadi, ke dokter umum Pak sementara. Terus kalau misalnya di dalam kemudian 2 minggu kalau tidak ada perubahan, mungkin bisa segera ke psikiater. seperti Oke, itu. jadi nggak perlu khawatir Pak Jack, bisa ke dokter umum setempat. Kalau nggak baru ke psikiater nanti akan ditanya. Nah pertanyaan Ocha belum dijawab. Iya, Dok. Yang paling penting tadi harus diingat bahwa sebenarnya pola tidur itu dibuat kita sendiri kadang-kadang. Jadi itu merupakan satu perilaku yang kita buat. Enggak, Dok. Nah, Sorry, kalau untuk insomnia sendiri kan itu sesuatu yang gelisah, Ya. cemas gitu kan, itu baru dinamakan insomnia. Tapi ketika tidak bisa tidur dan kita bisa melakukan aktivitas itu masuknya kejiwaan nggak dok? Makanya aku takut juga. ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ada harus selalu cemas dan depresi tidak juga, karena ada istilah insomnia primer di mana orang itu hanya susah tidur saja. Tapi nggak Jadi mengalami nggak mengalami kecemasan. kecemasan atau tidak masalah dengan tidurnya tersebut. Maka tadi kita bilang ada orang-orang yang memang tidurnya cukupnya pendek gitu. Tetapi yang paling penting adalah gimana kalau fungsinya orang itu setelah tidurnya itu cuman sebentar seperti sebentar, itu. ya, benar. Nah, biasanya kita coba apakah misalnya baiknya sih kalau menurut penelitian dibilang 6 jam ke bawah itu orang biasanya akan merasa tidak puas tidurnya. Biasanya di bawah 6 jam akan merasa tidak nyaman. Dan itu akan berpengaruh ke betul, perilaku juga, Dok, ya? Biasanya nanti akan lebih mudah, misalnya ada beberapa orang lebih mudah marah, konsentrasinya terganggu, merasa lebih cepat lelah, Oke. seperti itu. Nah, kalau kita berbicarakan tentang usia, dokter, siapa di rentan usia berapakah yang bisa terkena yang namanya insomnia ini? Biasanya dewasa muda ya, paling Dewasa sering muda sekitar tuh, 20-an, 20-an. ya, sampai 40-an. Aduh, kalau udah Nah, mulai 20-an itu memang ternyata banyak biasanya- masalah dalam kehidupan ini, Dok. Ya, biasanya seperti itu. Jangan cucol dong. Baiklah. Masih 20 kan nggak seperti kamu kan? Nggak usah, nggak. Dokter, kan terkadang nih kita semua beranggapan bahwa seseorang kalau mengalami kurang tidur udah beranggapan bahwa dia insomnia, ya kan? Ada masalah sedikit kurang tidur beranggapan itu insomnia, ya kan? Nah untuk membedakan, kurang tidurnya memang karena betul-betul insomnia atau mungkin hanya karena penyebab pencetus dari luar sesekali saja, seharusnya ada cara membedakannya. Bagaimana cara membedakannya itu dokter? Dengan wawancara sudah jelas. Nah wawancaranya apa yang harus ditanyakan dokter? Jadi pertama kayak tadi bilang sudah berapa lama. Oke. Sebabnya ada yang namanya istilahnya transient insomnia. Oke. Kalau Jadi transient insomnia itu seperti apa dokter? jet lag. Ya, yes. pindah kamar atau pindah tempat tidur, misalnya Oke. pergi keluar kota. Oke. Atau shift kerja yang kebetulan dapat kerja malam, Iya, misalnya iya, dokter iya. ada kerja malam, terus Oke. besokannya dia agak susah tidur. Oke. Nah itu biasanya juga disebut transient insomnia. Oke. Ini nggak menetap kan kalau transient Iya, insomnia? tidak menetap. Oke, tapi kalau insomnia primer dan sekunder itu biasanya menetap. Biasanya kan kata tadi kita bilang bahwa sebulan sudah ada gejala atau 5 kali dalam 1 bulan itu sudah ada gejala-gejala kesulitan tidur. Oke. Gejala-gejala saat Nah, tidur, si ya. insomnia ini sendiri sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak, Dok? Atau Bisa. memang dengan cara dikurangi saja atau memang bisa totali sembuh? Bisa Bagaimana? sembuh. Pertama yang paling penting adalah kita nggak langsung obat, kita harus sebut namanya higiene tidur atau kesehatan tidur seperti itu. Jadi Baiklah. salah satunya yang penting adalah menjaga perilaku tidur pagi bangun jam berapa lebih ditentukan, kemudian tidurnya pun harus sama. Dibikin kalau pola bisa. ya, Dok, ya? Betul. Oke, pola tidur atau pola baju yang baik itu penting memang bagi kita semua. Ya, pemirsa nanti kita lanjut lagi ya mengenai si insomnia ini. Jangan Benar. kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter.